Terkena gangguan dari reinkarnasi? Menurut aku ini adalah fenomena yang menarik banget dari dulu untuk Betul. dibicarakan, terutama kayak dengan adanya fenomena kerasukan massal. Hmm. Kadang ada misalkan di satu sekolah, di kelas yang berbeda lantai, tiba-tiba bisa nyamber itu gimana? Ada banyak hal yang memang nggak bisa dijelasin oleh manusia. Tapi kalau ini udah ada beberapa penjelasan. Aku boleh sedikit tarik kepada keyakinanku zaman dulu, reinkarnasi. Oh, Jadi kan ada orang dulu kan percaya tentang reinkarnasi sampai sekarang kan. Apalagi kan tontonanku dulu kan siluman ular putih gitu ya. Terus kemudian Monkey King gitu ya, Son Gokong gitu kan ya. Itu kan bahas banyak tentang yang namanya reinkarnasi kan itu kan ya. Bahwasanya kalau ada orang ini dulu pasti reinkarnasi dari dulu reinkarnasi. Dan percaya atau nggak percaya, aku lahir, aku dibawa ke dukun orang Cina. Dan dukun orang Cina kasih aku catatan dan dia kasih tahu aku reinkarnasi dari mana dan segala macam dan aku hidup harusnya seperti apa aja, terus kemudian profesi yang cocok bagi aku dan seterusnya. Nah, itu semua ditulis semua di dalam kitab ramalan itu tuh. Sehingga ketika aku ngeliat ini, oh ini jangan-jangan reinkarnasi nih. Dan itu berkaitan dengan kesurupan juga kan. Karena dulu ketika aku masih kecil, ada ritual manggil roh di tempatku tuh. Jadi orang Cina juga meyakini itu tuh, manggil roh. Manggil Jadi roh. ada roh yang ditempatkan ke mediumisasi lah Oke, orang-orang. Dan iya, dia akan ngomong, oh besok nanti yang keluar SDSB gitu kan ya. Apa namanya, undian berhadiah itu ya. Ini nomornya segini, jadi pasangnya segini dan segala macamnya. Di balik itu semua, sains menjelaskan dengan cara bahwasanya itu ada yang namanya apa ya, aku lupa istilah sainsnya, nanti coba bisa dicari, tapi itu berkaitan dengan kondisi mental dan itu kayak sugesti gitu. bukan, jadi kayak orang tuh kan punya threshold ketika dalam kondisi mental sesuatu. Nah ketika thresholdnya sudah lepas, dia akan bertindak sesuatu yang di luar daripada seperti manusia, teriak-teriak ataupun kejang dan segala macam. Dan ini ternyata kondisinya seperti menguap, dia menyebar ke orang lain. Oke. Nah, sekarang kan sains sudah bisa membuktikan kan ya, kenapa menguap itu menyebar ke orang lain. Karena itu secara ketika ada kita nyaksin orang menguap atau orang batuk, kita akan tiba-tiba merasa kayak gatal terus mau batuk juga. Atau tiba-tiba terus kemudian kita merasa ngantuk juga dan segala macam. Nah, ini ada vibe seperti itu yang terjadi juga ketika kerasukan massal. Maka kerasukan massal hanya terjadi satu ketika dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ujian ataupun ketika orang-orang lagi pada stres gitu. Lagi capek gitu ya. Belajar terus ya. Betul. Dan yang kedua, referensi kerasukan tuh juga sendiri-sendiri tuh. Cultural juga. Cultural juga. Nah, misalnya kalau di Amerika kerasukannya biasanya ngomong pakai bahasa Inggris tuh. Nggak ada kerasukan di Amerika karena mereka nggak ada referensi kerasukan kan gitu kan ya. Referensi Ada, Ustaz. ada juga ya, exorcism. Ya? Tapi nggak nular, Beb. Iya, tapi Nggak tahu itu ya? tapi nggak berjamaah kan Iya, nggak tiba-tiba. berjamaah. Belum. Nah, belum. Tapi di Meksiko ya? Nah, berarti Oh, iya. mereka punya satu culture yang mungkin sama kayak kita. Iya, iya.